Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Sausan. Saya akan menjelaskan materi untuk UAS saya, yaitu UAS Ulumul Hadis. Materi yang saya ambil di sini adalah hadis doif. Hadis doif ialah hadis yang tidak bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak dobit, syad dan cacat. Selanjutnya ada macam-macam hadis doif. Hadis karena putusnya sanad. Yang pertama, hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus di awal sanad. Yang kedua, hadis munqati. Keputusan di tengah sanad dapat terjadi pada satu sanad atau lebih secara berturut-turut atau tidak. Yang ketiga, hadis mu'an'an adalah hadis doif karena sanadnya diduga mengalami keterputusan. Yang keempat, ada hadis muqdal. Jika keterputusan atau al-inqita atau secara berturut-turut dan terjadi di tengah sanad. Yang kelima, ada hadis mursal. Apabila diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi tanpa menyebut sahabat. Selanjutnya, ada macam-macam hadis doif menurut hadis doif karena perawinya tidak adil. Yang pertama, ada hadis maudhu. Hadis dusta yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Rasulullah. Yang kedua, ada hadis matruk. Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang ditertuduh secara pendusta. Yang ketiga, ada hadis mungkar. Hadis yang dalam sanadnya terdapat periwayat yang mengalami kekeliruan yang parah, banyak mengalami kesalahan dan pernah berbuat fisik, atau hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang doif bertentangan dengan riwayat-periwayat yang sikoh. Selanjutnya masih dalam macam-macam hadis doif. Ini karena perawinya tidak dobit. Yang pertama, hadis mudallas, sesuatu hadis yang terdapat di dalamnya tipuan cacat. Yang kedua, hadis mudrad, hadis yang bentuk sanadnya diubah atau kedalamannya dimasukkan sesuatu kata atau kalimat yang sebetulnya bukan bagian dari hadis tersebut tanpa ada tanda pemisah. Yang ketiga, hadis maghlub adalah hadis yang diriwayatkan dengan mengganti kata dengan kata lain baik dalam sanad maupun matannya. Yang keempat, hadis mazid. Jika sebuah hadis mendapat tambahan kata atau kalimat yang bukan berasal dari hadis itu, baik pada sanad maupun matan. Yang kelima, hadis muttarib. Hadis yang diriwayatkan dengan cara yang berbeda-beda tetapi sama dalam kekuatannya. Yang keenam, ada hadis musahhaf. Adalah perubahan kata dalam hadis pada selain yang diriwayatkan oleh periwayat sikoh, baik secara lafal maupun makna. Yang ketujuh, ada hadis majlul. Adalah hadis yang tidak diketahui dari periwayat atau keadaannya. Selanjutnya ada hukum mengamalkan hadis doif. Sebagian besar ulama hadis menyatakan boleh mengamalkan hadis doif selama hadis tersebut tidak berkaitan dengan akidah, sifat-sifat Allah, dan hukum Islam atau fikih. Hadis-hadis doif dapat diamalkan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, tidak menyangkut hal-hal haram. Yang kedua, tidak menyangkut hal akidah dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, bukan hadis yang sangat lemah atau doif jiddan. Yang keempat, digunakan dalam masalah fadail amal atau keutamaan amal-amal yang baik, atau mengajarkan adab yang baik. Yang kelima, isi hadisnya sejalan atau tidak berkontradiksi dengan hadis-hadis hasan ataupun sahih apabila Al-Quran. Yang keenam, ketika menyampaikannya ada baiknya juga disebutkan atau diindikasikan bahwa hadis ini lemah atau sebagai bentuk kejujuran intelektual dan kehati-hatian bagi kita.